Nih. Oh iya, oke. Kak Enggi, apa kabar nih? Halo, ya baik. Baik ya. Udah ada yang kangen sama Kak Enggi soalnya. Hah? Kak Enggi itu selalu disebutin oleh sejuta anak milenial. Wih, Oh, Enggi. Itu kayaknya malah zaman dulu banget deh. maksa banget sih Remi. Saai nih, Bang Remi. Oke, baik. Oke, udah ada sekitar 3.000 peserta yang hadir. Luar biasa sekali. Baik, selamat malam Tante, Om, dan teman-teman terkasih. Apa kabar? Luar biasa. Luar Aku biasa, nggak Reni. kelihatan mukanya nih soalnya nih. Muka-mukanya hanya 1/4 dari partisipan yang hadir, tapi it's okay lah. Aku berharap semuanya sehat-sehat, baik-baik di sana, dan pasti tetap semangat karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Ya, terakhir untuk khusus kitab sucinya Tante ya, tapi kalau untuk pendalaman kitab suci, kegiatan-kegiatan kitab suci masih akan terus berlanjut setiap Rabu malam. Jadi jangan ngerasa acara pendalaman kitab suci ini hilang ya teman-teman ya. Pasti akan selalu ada tersedia di setiap Rabu malam. Jamnya sama, 7:30 malam. Oke, sebelum kita memulai, seperti biasa kita akan mengawali dengan doa. Ya, doa saya berikan kesempatan kepada bumil kita terkasih. Ampun, terima kasih Kakak Remi atas kesempatannya. Ya. Om Remi. Oke, mari teman-teman, kakak-kakak semua, kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu, karena Engkau masih berikan kami kesempatan pada malam hari ini. Kau berikan kami kesehatan, Kau izinkan kami malam hari ini berkumpul melalui Zoom untuk sama-sama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam menjadi murid-Mu. Sekiranya ya Tuhan pada malam hari ini Kau berkati kami, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, biar hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan terbuka, biar kami siap menerima apa yang mau Engkau sampaikan pada malam hari ini. Kami juga mohon Tuhan berkati Kak Enggi pada malam hari ini, sekiranya biar segala yang ia ucapkan, segala yang ia sampaikan malam hari ini, sungguh-sungguh dipimpin dan dibimbing oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami dapat, apa yang kami terima, apa yang diberikan, semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, Bapa, Putra, Amin. Terima kasih Bumil Devina atas doanya. Baik, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabar ya mendengar pengajaran kitab suci dan sharing kitab suci dari Kak Enggi. Ya, kalau teman-teman tahu Kak Enggi di awal ya pernah mengawali kursus ini, dan sekarang Kak Enggi menutup kursus kitab suci kita ya. Silakan kepada Kak Enggi waktu dan ruangnya diberikan, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Senang banget bisa ketemu lagi di sini ya. Nah, hari ini aku akan membawakan satu tema. Waktunya sampai jam berapa ya? Selalu lupa. Ini sampai jam? Kepada timekeepernya, Tante Esti, kita sampai jam 9. Sampai jam sampai 9:30. Sampai jam 9 boleh pemaparan materi, boleh tanya. Tapi bebas kok Kak Enggi. Okay. Karena ini kan penutup. Nanti di belakang itu saya juga ada mau yang saya tanyakan ke teman-teman gitu. Jadi kalau sebelum jam 9 Kak Enggi sudah mulai buka pertanyaan juga nggak apa-apa gitu. Okay, tanya jawab. Bebas aja di tengah ada tanya jawab juga, that's okay, nggak apa-apa. Hari ini kita akan karena praktek. Penutup sampai jam 12 malam juga oke. Iya, sekarang banyak praktek ya. Oke.
Ya, hari ini kita akan praktek, tapi aku akan memaparkan materi dulu. Nah, hari ini aku akan bahas sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat berguna, dan ini yang aku pakai juga dalam keseharian aku dan yang banyak sekali ngebantu keseharian aku. Jadi gimana caranya ya? Oh, aku buka aja. Yaitu metode membaca kitab suci secara pribadi. Kalau kemarin di 6 pertemuan pertama, teman-teman sudah belajar tentang kitab sucinya itu apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gimana sih kita memakai kitab suci ini sehingga bukan cuma jadi teori, tapi benar-benar bermanfaat buat hidup kita sehari-hari. Dan benar banget teman-teman kalau dibilang bahwa bagaimana sabda Tuhan, bagaimana Tuhan itu mengubah hidup dan mendampingi hidup dan membantu mensupport itu melalui kitab suci ini gitu. Nah, bagaimana kita bisa di dalam keseharian itu kita tuh terbantu, kita tuh merasa Tuhan itu selalu hadir gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari dan meneguhkan kita keseharian kita itu ternyata melalui kitab suci ini sangat penting. Jadi kayak contoh beberapa waktu yang lalu itu saya tuh biasalah ya, seringkali kan ada ekspektasi yang tidak sesuai nih. Nah, kalau kemarin lihat IG Live, ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita gitu ya. Punya harapan apa gitu. Tapi ternyata harapannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan gitu, dan itu ternyata menyakitkan sekali. Tapi ketika mulai mengeluh sama Tuhan dan bilang, Tuhan kok kayaknya Tuhan jahat banget gitu ya, ngasih saya tuh kok apa yang saya inginkan tuh nggak dapet gitu. Kayaknya lebih indah drama Korea daripada hidup saya gitu ya. Kayaknya pengennya jadi ini aja deh, main hidup di drama Korea aja lah gitu. Nah tapi karena dulu menabung baca kitab suci gitu ya, tiba-tiba ada kata yang muncul gitu. Kata-kata yang muncul itu ternyata kata-kata yang Tuhan bilang ke Ayub di akhir Ayub gitu, yaitu siapakah kamu ini gitu. Ketika saya membuat bumi ini, kamu ada di mana? Ketika saya menciptakan itu, kamu ada di mana gitu. Itu seolah-olah kayak nampar saya dan bilang, kamu masa nggak percaya sih rancangan Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang kamu pikirkan gitu. Kamu masa nggak percaya sih Tuhan itu yang sudah menciptakan saya dari awal dan udah bikin blueprint saya bahwa ketika saya mengikuti kehendaknya itu hidup saya lebih indah gitu. Dan mulai sedikit demi sedikit saya mikir-mikir juga, oh ternyata apa yang terjadi kemarin, soalnya lagi ketagihan nonton drama Korea, apa yang terjadi dan saya harapin di drama Korea itu ternyata sudah banyak sekali juga yang terjadi di hidup saya gitu. Jadi bagaimana Tuhan itu bisa mengubah cara saya berpikir dan akhirnya saya bisa terbantu untuk mensyukuri hidup saya itu melalui si firman ini gitu. Juga pernah gitu, misalnya mengalami suatu ambisi gitu ya. Saya tuh orangnya tipe yang sangat achiever gitu, ambisi saya tinggi banget. Saya pengen ngelakuin ini, pengen ngelakuin itu, pengen ngelakuin macam-macam dan banyak hal entah di kantor, entah di pelayanan dan lain sebagainya. Begitu suatu ketika saya ngerasa kok saya nggak bisa mencapai ambisi-ambisi saya gitu. Saya mulai merasa down gitu ya, mulai ngerasa saya kok kayaknya nggak achieve, saya nggak bagus. Kenapa ya? Gue pengen banget nih ngelakuin ambisi ini tapi nggak bisa gitu. Lalu kata-kata tiba-tiba muncul lagi nih ayat di kitab suci yang bilang bahwa di mana aku berada, disitulah kamu akan berada gitu ya. Tuhan Yesus selalu ngomong kayak gitu kan ke murid-muridnya, di mana aku berada, disitulah engkau juga akan berada. Ikutlah kan, bilangnya itu, ikutlah aku. Dan sabda Tuhan itu jadi menguatkan aku gitu, bahwa udah gitu kata-katanya seperti kata-katanya Paulus gitu, ketika saya muda saya bisa kemanapun saya pergi, sedangkan ketika saya tua saya itu diikat kakinya gitu ya, saya diajak ke tempat yang dimana saya tidak mau gitu.
Dan firman itu tuh benar-benar meneguhkan saya bahwa ternyata hidup ini yang perlu saya capai itu bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan. Gitu. Hidup ini bukan terkait dengan ambisi-ambisi saya, tapi bagaimana saya itu mengikuti di mana Tuhan berada, termasuk di pekerjaan mana sih yang Tuhan mau saya berada, di pelayanan mana yang Tuhan mau saya berada. Gitu. Jadi itu akhirnya membuat saya punya ya udah menurunkan ambisi saya dan mulai mendengarkan lagi Tuhan tuh maunya saya ada di mana. Gitu. Nah itu benar-benar powerful banget dan mengubah hidup jadi lebih damai kan akhirnya karena oh ya saya nggak perlu punya ambisi yang tinggi-tinggi, yang penting ambisi saya adalah mengikuti Tuhan Yesus gitu ya. Itu Tuhan tuh benar-benar membuat hidup saya jadi lebih mudah, lebih mudahnya tuh karena nggak pusing dengan pikiran sendiri gitu ya, dan lebih bahagia, lebih damai, dan kalaupun ada masalah itu seperti Tuhan tuh ngasih kekuatan saya melalui firman-Nya ini gitu. Jadi hari ini saya akan bagikan gimana rahasianya sehingga dari bacaan kitab suci ini bisa sampai masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang saya alami. Nah, tentunya untuk bisa seperti itu, kita perlu punya sikap yang baik dalam membaca kitab suci. Lalu metode yang digunakan adalah metode Lectio Divina. Nanti di akhir kita akan praktek Lectio Divina. Nah, ini yang tadi saya ceritain ya, bagaimana firman Tuhan ini sungguh menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana melalui pengalaman pribadi kita, itu kita juga dibuat untuk bisa memahami firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Jadi bagaimana Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam ini. Nah, sekarang sikap dasar dalam membaca kitab suci. Ini aku mau sedikit mainan ya. Coba tanpa kita buka teksnya dulu ya, saya mau lihat nih, kita sama-sama mau lihat seberapa jeli sih kita ketika kita membaca kitab suci gitu ya. Coba ada yang mau ambil tantangan untuk ceritakan tanpa membaca teksnya, ini soal apa? Tahu nggak ini perikop apa? Ya, silakan. Siapa? Ini yang soal Marta dan istrinya, dan saudaranya bukan ya, Kak? Ya, Marta dan Maria. Boleh kamu ceritakan kisahnya seperti apa? Jadi waktu itu Yesus lagi datang ke rumahnya, terus, aku lupa perempuan yang duduk itu siapa. Jadi perempuan yang duduk itu, dia malahan duduk dengerin Yesus bicara, sedangkan saudaranya sibuk untuk ngelayanin tamu. Terus gitu? Saudaranya yang ngelayanin tamu ini, dia bilang ke Yesus, kok si saudaranya ini cuma duduk dengerin ceramahnya Yesus doang. Apakah nggak seharusnya si saudaranya ini juga ngebantu ngelayanin, dia bilang. Terus Yesus waktu itu bilang apa ya, dia kayaknya bilang sebenarnya setiap orang kayak punya perannya masing-masing gitu, dan si saudaranya ini udah menjalankan perannya dengan baik kalau nggak salah. Oke, thank you Hendy Mudiono. Hendy kan? Ya, thank you. Betul. Nah, kita lihat ya seberapa detailnya yang tadi. Tadi udah tepat nih tentang Marta dan Maria. Ini nggak usah deh. Yuk coba sesuaikan dengan teksnya. Kita buka ya, Marta dan Maria di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita buka. Ada yang mau volunteer untuk membacakan? Kalau enggak, aku langsung bacain deh. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Teman-teman sudah buka, udah ketemu, kasih jempol. Kan ada respon, di bawah tuh ada reaction, jempol. Oke, sip. Hampir sebagian dari kita sudah. Kita baca. Ya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya.
perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Nah, benar banget tadi yang seperti Hendy bilang bahwa ada dua orang ya, Marta sama Maria, yang satunya sibuk, yang satunya di dekat kaki Yesus, dan terakhirnya Yesus bilang, "Engkau telah memilih yang terbaik." Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tapi sekarang kita coba lihat ya, kita coba lihat detailsnya. Apa yang kisah ini sangat baik untuk kita belajar tentang sikap berdoa. Ya, seringkali kalau kita cuma baca sepintas seolah-olah apa yang dilakukan sama Marta itu nggak tepat gitu ya, melakukan sibuk di rumah gitu. Oh kalau gitu kita ini aja nih doa terus aja gitu, nggak usah beres-beres rumah, nggak usah menyuguhi, nggak usah pelayanan gitu ya. Tapi apakah benar itu pesannya? Lihat detailnya ya. Teks yang sering terlewatkan. Yang menerima Yesus siapa? Boleh jawab di kolom chat. Yang menerima Yesus sebenarnya apa? Siapa? Ayo, tadi baca. Siapa yang sebenarnya menerima Yesus pertama kali? Marta. Iya, betul banget. Jadi di sini ada peran yang sangat penting bagi Marta yang kita sering lupakan. Kalau Marta nggak pernah nerima Yesus, itu nggak akan terjadi kisah ini, gitu ya. Jadi Marta juga punya peran penting. Lalu apa perbedaan tindakan Marta dan Maria? Kita lihat ya kata kerjanya. Apa yang dilakukan Marta? Coba. Apa yang dilakukan Maria? Ayat 39. Apa yang dilakukan Maria? Perempuan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Iya, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Nah, teman-teman coba perhatikan kalau di bahasa Indonesia dulu kan ada subjek, predikat, objek ya. Nah, kalau Maria objeknya jelas nggak? Subjek, predikat, objek. Jelas nggak? Jelas ya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi tindakan Maria ini jelas tertuju pada siapa? Tindakan Maria ini tertuju pada Tuhan. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan, Marta itu ada nggak kepada siapanya? Marta sibuk sekali melayani, titik. Ya, jadi nggak ada. Nah ini bukan tanpa kebetulan ya. Bukan karena kebetulan, tapi ini ada maksud tertentu. Di sini Marta mengadu tentang siapa kepada siapa. Marta kan sebenarnya lebih keselnya ke Maria ya, tapi ngadunya ke Tuhan gitu ya. Apa yang dirasakan Marta dan apa kenyataannya? Kita lihat ya, apa yang dirasakan Marta. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi seolah-olah kayak dia banyak kayak yang sebenarnya perasaannya itu ada yang Tuhan bilang, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, ya. Lalu apa yang Tuhan tegur dari sikap Marta? Apakah dia tegur pelayanannya? Enggak. Yang dia tegur apanya? Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi sebenarnya bukan pelayanannya yang dia yang Tuhan tegur, tapi yang Tuhan tegur adalah khawatir dan menyusahkan diri. Satu hal yang diperlukan adalah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya itu apa?
bagian yang terbaik adalah duduk di kaki Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita lihat. Jadi kita bahas satu persatu yang tadi kita sudah lihat dari teksnya. Marta menerima dia di rumahnya, seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau nggak ada Marta untuk membuka rumah, maka kisah ini tuh nggak datang, nggak terjadi. Tapi sebelum Marta sebenarnya Yesus dan murid-murid dalam perjalanan. Jadi sebenarnya kerinduan dan inisiatif untuk bersama dan mengerti kita. Nah, jadi ini kita akan bahas tentang gimana sikap doa yang baik, gimana sikap untuk membaca kitab suci yang baik, sehingga kitab suci itu bisa mengubah hidup kita. Ya. Perlu, meskipun Tuhan Yesus yang datang, tapi ada tindakan aktif dari diri kita untuk buka diri, dan itu yang dilakukan Marta. Jadi Marta sebenarnya sudah melakukan hal yang baik, membuka diri. Jadi Yesus itu, Tuhan itu selalu rindu pada kita. Pertanyaannya, apakah saya mau membuka diri untuk menerima Yesus? Apakah saya aktif untuk berusaha mendekati Yesus juga? Adalah relasi dengan Tuhan. Berdoa bukan soal dia atau orang lain, melainkan soal aku dengan Tuhan. Nah, ini yang kenapa aku highlight sebagai apa tuh nunjuk gitu ya ke Maria gitu ya. Kenapa sih kok Maria begini-begini? Itu mau dengan hidup saya. Jadi sekalipun misalnya teman-teman nanti ketemu masalah sama orang, ketemu orang yang aneh-aneh gitu ya, fokusnya tuh bukan di orang itu. Kenapa sih si orang itu begini-begini? Kenapa sih kok kejadiannya tuh seperti ini? Fokusnya itu kita balik ke diri kita. Jadi kita balik lagi ke apa sih yang Tuhan rencanakan untuk hidup saya, sehingga saya bertemu dengan orang-orang seperti ini. Apa sih yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan kepada orang ini? Atau apa sih yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan di tengah masalah ini? Jadi fokus membaca kitab suci atau fokus berdoa itu pertama-tama untuk mengubah hidup saya, untuk membantu saya punya kacamata yang lebih jelas lagi untuk melihat siapa diri saya, yaitu dan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya perbuat di dalam hidup ini. Lalu tadi yang dihardik sama Tuhan Yesus itu, yang ditegur adalah kekhawatirannya. Kita soal kekhawatiran ya, kalau tindakan kita itu berasal dari kekhawatiran, seringkali itu jadinya lebih apa ya, berlebihan gitu ya. Teman-teman pernah nggak sih panik, khawatir gitu ya? Itu kan jadinya berantakan gitu ya. Jadi kayak, wah kalau udah mulai khawatir nih kayaknya things to do-nya tuh jadi banyak gitu ya. Aku harus ngerjain ini, aku harus ngerjain itu, aku harus ngerjain ini. Padahal pas kalau kita udah lebih tenang, sebenarnya nggak perlu juga sih dikerjain gitu, nggak apa-apa juga. Tapi karena saking khawatirnya kayak semuanya mau dikerjain. Nah itu yang sebenarnya terjadi pada apa gitu ya. Kerjain sampai dia lupa bahwa lagi mau menerima Yesus nih. Yesusnya jadi kalah tenar dengan aktivitasnya gitu. Padahal sebenarnya fokusnya di Yesus. Jadi ketika tindakan kita dari kekhawatiran itu kita akan lupa, tapi kalau tindakan kita dari yang tadi Maria itu fokusnya ke Tuhan dulu. Fokus ke Tuhan dulu, baru ke kerjaannya apa gitu. Nah, itu akan membuat kita mengerjakan dengan lebih baik. Nah, apakah Maria hanya mendengarkan? Tidak. Ternyata aktivitas yang baik, pelayanan yang baik adalah yang berasal, yang lahir dari relasi dengan Tuhan. Dan jadi relasi dengan Tuhan itu yang membuahkan pelayanan. Jadi pelayanan yang baik lahir dari relasi dengan Tuhan, dan relasi dengan Tuhan yang baik itu melahirkan pelayanan. Jadi kalau kita bilang, oh iya relasi gue sama Tuhan mah oke segala macam, tapi hidup lu relasi dengan sesama amburadul, kerjaan berantakan gitu. Nah itu belum buah nih, belum benar-benar yang relasi yang baik gitu dengan Tuhan. Nah kita tahu sebelum Yesus meninggal, sebelum Yesus wafat, disiksa gitu ya,
ada seorang wanita yang menuangkan minyak narwastu yang sangat mahal. Di zaman itu minyak narwastu itu hanya untuk kalau mau nikah, baru dipecahin pundi-pundinya. Dan itu mahal banget. Itu udah kayak parfum Chanel zaman sekarang gitu ya. Kayaknya itu gaji 1 tahun ditabung cuma buat beli minyak narwastu itu. Gitu. Tapi nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba wanita ini memecahkan minyak narwastu itu untuk meminyaki kaki Yesus. Murid-murid yang lain bilang, ngapain nih orang gitu ya, mahal-mahal, sayang banget buat nyuci kaki lagi. Yesus bilang nggak apa-apa, dia melakukan yang terbaik. Ternyata dialah satu-satunya orang yang punya feeling bahwa Yesus bentar lagi akan pergi dari mereka. Makanya dia melakukan itu gitu. Jadi pelayanannya itu kayak bisa pas banget karena pelayanannya dia itu lahir dari relasi dengan Tuhan. Nah, itulah yang perlu kita hidupi ketika kita mau membaca kitab suci sehingga kitab suci ini benar-benar berbuah, sehingga kitab suci ini menjadi sarana buat Tuhan untuk berbicara ke kita dan mengubah hidup kita. Nah, kerinduan pertama tadi aku ulang lagi dikit, kerinduan dan inisiatif untuk bersama diawali dari Tuhan. Perlu ada tindakan aktif ya dari kita untuk buka diri, fokus utamanya relasi dengan Tuhan dan relasi pribadi ya, bukan ngadu-ngadu, Tuhan kok dia kayak begini gitu. Kok masalahnya gini, tapi apa yang saya alami gitu ya. Bukan soal dia, orang lain. Simplify your life. Simplify your life itu artinya coba balikin lagi, jangan berdasar dari kekhawatiran, tapi berdasarkan dari apa yang benar-benar esensi di hidup ini. Bagian yang terbaik adalah kebersamaan dan kehadiran dengan Tuhan. Dengan apa? Iya, dengan Tuhan ya. Tuhan tidak memprotes tindakan pelayanan, tapi kekhawatirannya yang diprotes. Lalu pelayanan yang sejati lahir dari relasi dengan Tuhan, dan relasi dengan Tuhan yang intim tampak dari pelayanan. Nah, ini adalah sikap-sikap dasar yang teman-teman perlu ingat-ingat ketika membaca kitab suci, bahwa kitab suci itu benar-benar kita jadikan bukan buku pengetahuan. Wah, keren ya, zaman dulu tuh ada yang namanya minyak narwastu. Wah, ternyata dulu tuh begini, bukan buku pengetahuan gitu ya. Jadi jangan pernah nanya ular zaman dulu, zaman Adam dan Hawa kakinya ada berapa gitu ya. Karena ini bukan buku pengetahuan, tapi benar-benar buku untuk membuat kita mendengarkan Tuhan itu maunya apa dan mengubahkan hidup kita. Oke, sekarang saya akan masuk ke metode Lectio Divina-nya. Apa itu Lectio Divina? Lectio itu bacaan, divine, divina itu ilahi. Jadi bacaan ilahi, ini metode pembacaan kitab suci yang paling sudah sangat lama, udah ratusan tahun gitu ya. Dan orang yang rahib-rahib zaman dulu itu pakainya metode ini. Kenapa saya pilih metode ini? Karena metode ini sangat ampuh, sangat dahsyat, mengubah bagaimana dari membaca kitab suci itu benar-benar bisa mengubahkan hidup kita, bisa membantu kita untuk bertemu dengan kehendak Tuhan. Jadi tujuan untuk berdoa dari kitab suci dan hidup dari sabda Allah. Benar-benar kita yang kayak tadi saya ceritain gitu, gimana setiap hidup kita tuh kayaknya ketika udah mau mencong dikit gitu ya, udah mau keluar jalur nih, itu kayak muncul firman Tuhan yang, ya oke, gue harus balik lagi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup dari sabda Allah. Tahapannya apa aja? Ini relasi, jadi fokusnya adalah relasi dengan Tuhan ya. Nah, Tuhan berbicara dulu melalui apa? Lectio dan meditatio. Jadi lectio itu pembacaan ya, meditatio memahami pesan, lalu kita berdoa, kita yang berbicara sama Tuhan, dan doanya itu melalui bersumber dari apa yang kita sudah dapatkan. Nah, ini apa nih? Lalu buah dari relasi itu adalah di kehidupan. Contemplatio dan actio. Contemplatio itu sikap hidup dan actio itu tindakan nyata. Nanti aku akan bahas satu persatu. Ini aku ambil dari bukunya Kak Seto Marsuno tentang Lectio Divina. Kalau aku
compare dengan beberapa sumber lainnya, itu tahapan-tahapannya nggak sama. Ada yang cuma 4, ada yang 5, ada yang beda-beda pokoknya. Tapi apapun itu tujuannya adalah bagaimana firman Tuhan itu menjadi alat buat kita untuk mendengarkan Tuhan dan menjadi kacamata buat mengubah hidup kita, gitu ya. Jadi tujuannya cuma itu. Mau stepnya ada yang bilang 3, 4, 5, nanti keluar dari kelas ini jangan berantem ya. Saya mau belajar di sana 3, saya belajar di sana 4. Bukan itu tujuannya. Ya. Oke, sekarang ini tahapannya apa aja? Lexio itu membaca ya. Apa yang dilakukan? Kita baca berkali-kali. Yang dilakukan itu sebenarnya tujuannya untuk memahami yang dikatakan oleh teks. Nah, caranya kita baca dengan suara lantang, baca beberapa kali sampai teliti banget. Kalau bisa tuh kayak nempel banget nih gitu ya. Kata-katanya tuh kayak jadi kedengeran dan keinget gitu. Oh iya, Tuhan bilang jangan takut, atau Tuhan bilang yang kayak tadi Hendy bagus banget ya, bisa memilih bagian yang terbaik gitu ya. Jadi sampai kayak kata-katanya tuh kebayang gitu ya. Dan itu memperhatikan pertanyaan-pertanyaan pokok. Nah, saya sukanya di metode Lectio Divina ini, dalam tahap Lectio, saya bisa mengcombine ini dengan metode berbagai macam metode tafsir kitab suci. Bisa pakai narasi, yang kayak tadi tuh saya pakai teknik narasi gitu ya. Jadi mengamati ini siapa, apa yang dilakukan, kepada siapa, kenapa, dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang udah lebih advance, bisa pakai metode lainnya lah. Kita ada banyak tuh, ada metode, saya lupa namanya, tapi kayak ngeliatin kata per katanya, ada membandingkan mana kata yang suka muncul, dan lain sebagainya. Ada yang paling sederhana, pokoknya asal ada satu kata yang melekat dan saya mau, nah itu bisa juga gitu ya. Jadi ini bisa dikombin dengan macam-macam ketika kita di tahap Lectio. Apa yang hindari sebenarnya ini hanya mencari kalimat atau ayat yang mengesankan. Ini sebaiknya dihindari kalau udah advance gitu ya. Tapi kalau misalnya masih awal, pokoknya yang penting tertarik dulu sama baca kitab suci, ini juga boleh dilakukan. Dan itu membaca sepenggal tanpa memahami keseluruhan teks. Kalau makin lama, kalau bisa lakukan pahami seluruh teks, tapi kalau masih awal baca sepenggal juga nggak masalah. Lalu meditasio. Meditasio itu apa yang dilakukan? Refleksi batin. Berpaling kepada Allah dan berusaha memahami apa yang dikatakan oleh sabdanya kepada kita sekarang. Jadi ketika meditasi, kalau tadi baca sama mikir gitu ya, kalau sekarang meditasio itu lebih masuk ke dalam keheningan, lalu kita benar-benar mencecapi gitu ya, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa sih sabda ini tuh mau bicara apa gitu di dalam hidup saya? Kalau tadi cuma teksnya doang nih, kalau sekarang lebih ke ini buat saya maksudnya apa gitu ya. Tujuannya adalah menemukan kebenaran sabda Allah dan menerapkan pada diri sendiri. Tuhan tuh ngomong apa sih ke saya melalui teks ini. Lalu berikutnya adalah orasio, apa yang dilakukan? Menyampaikan doa yang digerakkan dan diilhami oleh sabda, ya, menyampaikan doa. Jadi setelah kita, oh ternyata Tuhan itu maunya kayak tadi ya, antara Marta sama Maria gitu. Itu dulu nampar saya banget, karena saya dulu orangnya sangat khawatiran gitu ya. Dan itu sangat membantu saya untuk ngingetin. Dan saya gitu, kalau udah khawatir, wah semuanya dikerjain gitu. Nah, itu tuh ngingetin banget. Jadi ketika berdoa itu bisa bilang, oh ya Tuhan, ajari saya untuk lebih percaya sama Engkau, sehingga saya bisa memberikan kekhawatiran saya menyerahkan kekhawatiran saya kepadamu, dan tunjukkan apa yang perlu saya lakukan yang secukupnya di mata Engkau gitu ya. Jadi doanya tuh benar-benar dari firman tadi, dari apa yang saya dapatkan tadi. Kalau udah kayak gitu, kita doa tuh udah gampang lah ya. Jadi bisa keluar dengan lancar, nggak bingung, aduh gue mau doa apa sama Tuhan gitu ya. Nah, lalu yang penting juga, meskipun ini 2 tahap terakhir, tapi ini sangat penting, yaitu masukkan itu di kehidupan kita sehari-hari. Melaksanakan kehendak Tuhan, kontemplasio. Kontemplasio itu artinya kayak kita itu kontemplatif ya. Kontemplatif itu apa sih? Bertatap-tatapan dengan Tuhan. Bertatap-tatapan dengan Tuhan ini artinya apa?
Artinya mencoba di dalam setiap kehidupan kita itu kita melihat dengan cara Tuhan melihat. Jadi kita minta Tuhan tuh mau nunjukin apa sih dengan situasi itu. Nah, sikap hidup, menjalani kehidupan sambil memandang Allah, selalu menyadari bahwa Dia selalu bersama kita. Jadi sikap itu kan artinya bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara kita bereaksi, bagaimana cara kita bertindak, itu benar-benar kita pakai sabda yang tadi kita udah terima. Gitu. Jadi kayak misalnya sekarang ini nanti teman-teman inget-inget nih. Jadi ketika misalnya ada orang yang nyebelin banget gitu ya, kayak tadi aku dapat respon yang kurang menyenangkan. Dan itu kayak rasanya tuh temperamen udah langsung ke ubun-ubun gitu ya. Kayaknya pengen marah banget nih. Ngejawabin WA tuh kayaknya udah langsung, aduh nih orang kok jawabnya begini banget gitu ya. Udah langsung ke ubun-ubun. Tapi tuh kayak ngeliat sikap hidupnya lagi, oh ya setiap orang, Tuhan tuh mau kasih tunjuk aku apa sih? Ya setiap orang itu ada prosesnya. Dan kalau Tuhan aja sabar mendampingi proses pertumbuhan tiap orang, kenapa saya enggak gitu ya. Jadi cara kita memandang tuh beda, lalu respon saya juga jadi beda gitu. Tadinya udah mau maki-maki tuh lewat WA gitu, tapi nggak jadi gitu karena ingat oh ya enggak nih saya perlu lebih sabar lagi gitu ya. Nah jadi menyadari itu. Lalu aksio, jadi tindakan nyatanya ya tadi nggak jadi ngambek gitu. Tadinya udah pengen bales WA yang aduh tapi nggak jadi. Lalu ini, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ya, jadi kitab ini Santo Hieronymus, penting banget kitab suci itu sangat. Oke, sebelum kita praktek, silahkan kalau ada yang mau tanya jawab, boleh langsung. Ya, ada yang mau tanya tentang teknik tadi? Karena habis ya Remi Pro. Oh, enggak, aku justru mau mau menawarkan teman-teman, ayo silakan yang mau bertanya ke Kak Enji langsung aja. Di unmute ya Kak ya, langsung aja ya tanya. Ya, langsung aja. Karena habis ini kita mau praktek. Jadi supaya bisa prakteknya kita harus ingat tahapan ya kan. Ya, ada satu tangan. Vivi. Silakan. Malam Kak Enji. Kak, aku mau tanya tadi yang Lectio. Tadi kan yang dihindari, bacaan yang menarik saja. Nah, sementara kalau nggak menarik gimana kita mau baca ya Kak ya? Gitu. Oke. Hindari. Pertanyaan bacaan yang menarik. Oke. Thank you Vivi. Pertanyaannya bagus banget nih. Kalau nggak menarik gimana baca? Sebenarnya di balik statement itu mau bilang apa? Seringkali itu kita suka-sukanya kita, wah iya bener banget nih, ini ayat kayak gini nih gitu ya. Jadi kayak seringkali itu kita sudah punya persepsi sendiri terhadap si ayat ini dan kayak ayat ini jadi pembenaran buat kita gitu. Beda ya, justification, pembenaran, sama kita mau diubah sama ayat ini. Kita mau terbuka sama Tuhan untuk ngubah hidup saya. Karena seringkali yang justru meneguhkan itu adalah ayat-ayat yang nggak enak gitu. Kayak misalnya kayak tadi ya tentang hal kekhawatiran gitu. Ketika saya ditegur kayak gitu ya saya juga nggak suka gitu ya. Wah gila, berarti gue harus ngurangin kegiatan gue nih karena ya, beberapa kegiatan aku lakukan berdasarkan kekhawatiran gitu. Nah itu kan artinya saya mau Tuhan itu saya itu mau buka diri ya, membuka membuka pikiran saya, membuka hati saya untuk Tuhan itu negur saya gitu, untuk Tuhan itu mengubah hidup saya. Kalau saya cuman bacaan yang menarik buat saya, itu ada kecenderungan saya maunya pembenaran diri gitu. Ya. Tapi kalau untuk awal-awal silahkan mulai dari apa yang tertarik, apa yang ini, pokoknya supaya suka dulu lah. Nanti lama-lama ke arahnya sana, ke arahnya bahwa saya mau diubahkan, saya mau terbuka sama apa yang Tuhan mau. Thank you, Vivi. Iya, Kak. Tapi kalau kitanya aja nggak ngerti, itu gimana, Kak? Misalkan udah nggak menarik, terus kitanya juga nggak ngerti ini yang disampaikan. Apakah kita harus berdoa ya, Kak, ya, sambil kayak, ya Tuhan, ini maksudnya apa? Gitu. Atau kita call Kak Enji?
Boleh banget. Kalau mau diskusi silahkan loh ya. Udah pada punya nomor WA aku nggak? Kalau mau diskusi soal kitab suci, oh ya udah aku share ya. Langsung penuh loh Kak Enji. Enggak. Nomor WA-nya udah kemana-mana. Kalau mau tanya sesuatu silahkan ke aku. Nah makanya penting banget ikut kursus-kursus kitab suci kayak gini, karena di kursus ini kita akan dapat tools-nya untuk membaca dengan lebih cepat gitu ya. Nah memang kalau jadi bentuknya audio, karena itu sama yang kayak ditanya Kak Vivi, jadi kurang bisa fokus untuk dengerin semua detail dan pasti ada hal yang lebih kecantol atau keinget. Apakah perlu ngulang? Nggak apa-apa. Aku jawabnya loncat. Jadi pertama mengerti sebisa kita ngerti, nggak masalah. Kita ngerti dikit ya nggak apa-apa. Itu yang kita ngerti hari ini gitu. Dan kalau pokoknya ya kalau kita punya sikap batin mau terbuka, itu pasti ada aja yang kita dapetin. Yang penting malah terbuka. Kalau kita tahu banyak teknik dan kita nggak mau terbuka, itu juga nggak bisa juga gitu. Jadi extremely-nya saya tahu macam-macam teknik, saya udah tahu ini, saya udah tahu itu, dan nggak mau terbuka. Wah, itu juga sama nggak dapetin apa-apa gitu, meskipun tahu teksnya maksudnya apa. Jadi yang penting adalah keterbukaan hati kita untuk mau diubahin. Itu pasti nanti akan dapet sesuatu, selalu akan dapet. Ya. Dan kalaupun nggak dapet juga nggak maksa gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya belum ngerti hari ini, besok saya mau buka lagi. Gitu. Nah ini juga kalau nggak inget semua detail, ya nggak apa-apa. Kan kita pokoknya setiap hari nih ya, setiap hari makin lama nanti makin akan inget gitu. Dikit gitu. Ya jadi nggak sedikit-sedikit dulu aja. Saya memang sukanya hiperbol gitu ya. Harus ingat semua. Maksudnya supaya teman-teman tertarik untuk bisa merecall itu gitu. Tapi kalau baru kecantolnya dikit-dikit nggak masalah. Ada lagi? Ya, jadi mulai aja dulu. Thanks, Kak. Mulai aja dulu, teman-teman. Ya, mulai dulu. Ikutin bacaan hari ini, itu paling enak. Jadi nggak usah mikir, waduh saya maunya yang mana ya gitu. Yang mana? Bahkan saya pernah kayak gini loh Kak. Sebenarnya ada pergumulan kayak butuh jawaban dari Tuhan, tapi doa itu ya kita doa nggak langsung dijawab kan istilahnya. Cuman kan Tuhan itu kan kadang suka bicara lewat firman-Nya ya. Jadi aku imani juga. Jadi udah selesai berdoa, Tuhan aku butuh jawabanmu dan yang lain-lain gitu kan. Gimana nih aku harus gimana? Terus bisa baca kitab suci kayak random gitu Kak. Nah, kok ini jawabannya gitu. Jadi kok bisa kayak gitu ya, bisa pas gitu loh. Tuhan menyampaikan itu lewat firman-Nya gitu. Mungkin ada pengalaman juga teman-teman yang sama. Bisa juga hari ini kayak nggak ada apa-apa tentang ini, tapi ternyata beberapa waktu kemudian gitu, oh iya ya, yang dulu aku baca tuh maksudnya ini, itu juga bisa. Yes. Jadi pokoknya kita tuh jangan fokus sama hasil ya, tapi kita fokus sama sikap kita. Disiplin aja setiap hari mau ketemu sesuatu nggak ketemu, pokoknya disiplin aja setiap hari. Yang penting tuh disiplin setiap harinya itu gitu ya. Dikit-dikit ngerti nggak ngerti, pokoknya tetap baca aja terus gitu ya. Suatu saat nanti pasti akan ada hasilnya. Tapi kita jangan aku lagi tergila-gila sama bukunya ini nih, Henry Nouwen tentang spiritual direction. Di situ dibilang kita tuh jangan hasil itu biarlah Tuhan gitu, tapi kita dalam kehidupan rohani ini kita disiplinnya itu yang perlu kita lakukan. Fokus ke disiplin. Kita melakukan apa yang bisa menjadi bagian kita, hasilnya selain sama Tuhan gitu ya kayak. Ya. Nah. Jadi saya ngerti, nggak ngerti itu selain sama Tuhan gitu. Yang penting saya udah kasih waktu saya untuk baca kitab suci, saya udah kasih waktu untuk, saya udah kasih hati saya untuk terbuka sama firman-Nya. Udah, kita ngelakuin itu dan tiap hari dikit-dikit. Dan biasanya dari pengalaman seperti itu, dan pada akhirnya nanti kita akan menemukan ya Kak ya. Iya. Yang penting dari disiplin itu nanti pasti akan ada hasilnya gitu ya. Maksudnya akan menemukan juga ya. Iya, hidupnya akan diubahkan juga. Tapi yang penting kita disiplin, kita kasih hati untuk terbuka. Oke? Kalau nggak ada lagi, kita akan praktek.
Ya. Kita akan praktek. Iya nih jadi kayak Tokopedia. Mulai saja dulu. Oke. Teman-teman, kita ini akan masuk ke dalam suasana doa gitu ya. Kita mau benar-benar praktekin. Mana nih? Jadi 4 tahap Lexio. Ini 4 tahapnya, Lexio, Meditatio, Contemplatio, dan Lexio, Meditatio, Oratio, Contemplatio sama Actio-nya nanti. Jadi kita cuma 3 tahapan pertama ya, Lexio, Meditatio, dan Oratio. Sebelum kita memulai Lexio Divina ini, mari kita berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau hari ini mengingatkan kami untuk memiliki sikap doa yang baik, bahwa dalam membaca firman-Mu, yang terpenting adalah membuka hati kami dengan penuh kerendahan hati, mau mendengarkan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau mau berbicara kepada kami melalui firman yang sebentar lagi akan kami baca. Bantulah kami untuk terbuka dan rendah hati untuk mau diubahkan melalui firman yang akan kami baca. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita buka Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan masuk ke dalam tahap Lexio, yaitu mendengarkan Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Sekarang teman-teman silakan masuk ke tahap Lexio. Teman-teman boleh bacakan lagi di dalam hati masing-masing. Lalu teman-teman amati siapa, apa yang dilakukan atau dikatakan, kepada siapa, kenapa, dan lainnya. Amati teks itu dengan sungguh-sungguh. Saya kasih waktu 5 menit ya.
Bagi teman-teman yang sudah selesai membaca kembali dan menemukan sesuatu, teman-teman boleh share di kolom chat. Yang di-share di kolom chat yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya Kak ya? Apa yang saya amati dari teks ini, ya, boleh tentang siapa dan di mana, ataupun boleh hal lain tentang teks ini dulu. Jadi jangan ke kehidupan kita dulu, tapi tentang teks ini apa yang saya lihat dari teks ini. Gitu, ya. Yesus dapat melakukan segala sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh manusia, yaitu menghabik angin agar tidak terjadi badai. Kita diharapkan tidak takut binasa karena kita punya Yesus yang kapan saja bisa menolong kita. Oke, kalau gitu saya gabung ya. Dua, jadi selain leksionya, meditasionya juga boleh. Apa yang dilakukan refleksi batin, berpaling kepada Allah dan berusaha memahami apa yang dikatakan oleh sabdanya kepada kita sekarang. Jadi kalau misalnya udah ada yang, oh ya berarti buat hidup saya tuh seperti ini. Nah itu boleh silakan juga di-share-kan. Apa kira-kira bacaan ini buat hidup teman-teman? Ada lagi yang mau share? Reni mungkin? Saya memberi kesempatan yang teman-teman dulu ya. Oke, kita tunggu 3 orang. Kita tunggu 3 orang aja ya. Nah, saya dapatkan ini. Di mana yang saya dapatkan adalah bacaan ini memiliki sedikit kemiripan dengan peristiwa Marta, di mana Yesus mengingatkan untuk tidak perlu khawatir dan takut karena Yesus berkuasa. Oke, terima kasih. Wow, banyak. Wow, keren. Ayo. Sebesar apapun badai yang terjadi, Tuhan Yesus mampu meredakannya dan membuat badai itu menjadi teguh. Oke. Krista, yang saya amati adalah murid-muridnya takut sampai membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan di dalam tilam. Sampai-sampai Yesus tanya, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Ya, bagus. Nah, sekaligus sekarang kita mulai, aku ikut share. Yang saya amati adalah kekuatan dari sebuah diam. Diam seringkali dianggap sebagai ketidakpedulian. Namun dalam diam terdapat kekuatan. Diam dapat meredakan angin ribut. Diam menyelamatkan. Diam berasal dari keyakinan dan percaya. Diam yang menyelamatkan adalah diam yang berasal dari keyakinan dan rasa percaya. Oke. Sekarang kita mau lihat di dalam hidup saya apa yang Tuhan ajak ya. Sabda ini tuh untuk saya itu apa? Tuhan mau minta saya untuk melakukan apa? Kita fokus ke yang ini salah buka lagi. Meditasionya ya, refleksi batin, melihat
kepada Allah, berusaha memahami apa yang dikatakan oleh sabdanya kepada kita sekarang. Jadi hidup saya saat ini. Sabda ini buat hidup saya saat ini apa? Ya, silahkan share lagi di kolom chat. Apa yang teman-teman firman ini untuk hidup teman-teman saat ini apa? Ya. Apa yang ingin ditunjukkan firman ini buat hidup teman-teman saat ini? Walau badai menghadang, ingatlah kukan selalu setia menjagamu. Bagi orang yang percaya, Tuhan akan selalu menyertai meskipun di saat sulit. Pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Thank you, Ayu. Vivi, menurutku mintalah pertolongan pada Tuhan, selalu komunikasi dengannya, karena dia dapat membantu saya melewati badai hidup dan menyelamatkan saya. Percayalah juga pada Tuhan. Jadi, sengaja saya ganti pakai kata saya ya, supaya lebih kena buat diri sendiri. Krista, relate banget sama hidupku, sering takut ada ombak dikit, takut apalagi kalau tofannya lagi kenceng-kencengnya dan sampai air masuk ke perahu. Tapi kata Yesus ngena banget, mengapa kamu begitu takut? Kenapa saya harus takut dengan ombak yang ada di hidup saya? Padahal saya tahu selalu ada roh penolong yang mendampingi. Mengapa kamu tidak percaya? Sering banget tenggelam dalam kekhawatiran, padahal sering juga mengalami kejadian saat aku berusaha dan berserah kepada Tuhan, akhirnya selamat juga dari taufan. Thank you Krista, Vivi, dan Ayu. Ada lagi. Hendy, bacaan ini mengajarkanku bahwa selama saya punya Tuhan Yesus, seharusnya saya tidak perlu takut tentang apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Tapi bukan hanya sekedar tahu kalau saya punya Yesus, tapi saya juga harus percaya dan jangan khawatir. Thank you, Hendy. Buat saya sharingkan, Tuhan mengingatkan saya untuk mampu berdiam diri di hadirat-Nya. Bahwa kekuatan saya bukanlah dari saya saja dan dari apa yang dapat saya lakukan, melainkan dari Tuhan sendiri. Dalam diam dan keheningan batin, saya terkoneksi dengan Tuhan secara utuh dan disitulah lahir kekuatan untuk menjalani keseharian saya. Oke. Buatku bacaan ini, Mikaela, buatku bacaan ini kita tidak perlu cemas dan takut. Good. Dari sabda ini, saya diingatkan lagi bahwa hidup saya semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan segala badai masalah yang saya hadapi pun ada di dalam kendali Tuhan. So, mengapa saya harus membiarkan badai itu mengendalikan diri saya untuk menjadi khawatir? Sedangkan Tuhan jauh lebih dahsyat dari badai kehidupan yang terjadi dalam hidup saya. Minta sama Tuhan ya, Rem. Oke, thank you Remy for your sharing. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu orasio. Apa yang dilakukan adalah menyampaikan doa yang digerakkan dan diilhami oleh sabda. Jadi sekarang kita menutup
Lectio Divina ini dengan berdoa yang diilhami oleh sabda tadi. Kita ambil sikap doa, lalu kita persiapkan hati kita untuk berbicara pada Tuhan. Kita minta Tuhan yang menguatkan kita untuk menjalani apa yang kita temukan. Silahkan teman-teman yang mau menyampaikan doa, boleh langsung unmute aja, lalu langsung sebut doanya. Atau yang nggak mau unmute, boleh juga lewat chat box juga boleh. Nanti saya bacain. Doanya ungkapan pribadi atau mewakili kita semua, Kak? Pribadi. Pribadi ya. Pribadi. Dari yang tadi kita dapetin, saya doa buat Tuhan gitu ya. Saya doa untuk minta kekuatan Tuhan. Silahkan. Ya Tuhan Yesus, ampuni anakmu ini kalau saja aku merasa selama ini badai yang datang di dalam hidupku seakan jauh lebih dahsyat dan lebih hebat daripadamu. Sehingga badai itu mampu membuatku jatuh, seakan tidak berdaya. Padahal Engkaulah yang jauh melebihi badai dalam kehidupanku. Ya Tuhan, berjalanlah bersamaku, sertai aku, dan mampukan aku untuk bisa melewati dan menghadapi segala badai yang terjadi dalam hidupku. Amin. Orang selanjutnya, Vivi, mungkin mau doa? Ya Tuhan, terima kasih atas ayat ini yang mengingatkanku bahwa Engkau selalu ada pada saat badai terbesar sekalipun. Semoga Engkau selalu mendampingi aku dalam menghadapi segala badai hidup. Karena aku yakin Engkau tidak akan meninggalkanku. Amin. Amin. Krista Parengkuan. Ya Tuhan, aku bersyukur karena sekarang aku semakin yakin bahwa Engkau selalu besertaku. Jangan biarkan aku menjauh dan tariklah aku kembali untuk dekat dan berjalan bersama-sama denganmu, melewati badai dalam hidupku. Amin. Sinta Damanik. Tuhan, aku bersyukur pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, karena hari ini kami kembali lagi Engkau ingatkan untuk tidak perlu khawatir, tidak perlu takut akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Dan Tuhan, aku juga bersyukur bahwa hari ini kami diajari lagi untuk bisa lebih dekat, lebih kenal lagi dengan Engkau melalui kursus kitab suci pada hari ini. Semoga kami pun ke depannya bisa terus menghayati Engkau dalam hidup kami, mau mengenal Engkau dan memiliki relasi lebih dekat lagi dengan Engkau. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang selalu menyertai perjalanan dalam hidupku dan menguatkanku selalu dalam setiap langkahku. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Ayu Saptarika. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang indah ini. Terima kasih karena kami sudah bersama-sama dapat membaca kitab suci
Dan juga ini pertemuan terakhir kami, kiranya tidak hanya hari ini saja ayat-ayat ini bermanfaat bagi kami untuk menguatkan iman dan semakin percaya kepadamu, namun rangkaian dari kegiatan kitab suci ini benar-benar meneguhkan kami untuk terus percaya dan juga dapat mengamalkan kasih-Mu di dalam kehidupan nyata meskipun sulit, namun kuatkanlah kami untuk bisa berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Amin. Hendy Mudiono. Tuhan Yesus, terima kasih karena setelah membaca ayat ini, Engkau mengingatkanku kembali bahwa selama aku mempunyai Tuhan Yesus dan aku percaya kepadamu, aku dapat melalui segala badai yang terjadi dalam hidupku. Semoga setelah membaca ayat ini, imanku menjadi semakin lebih kuat dan menjadi lebih teguh untuk percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mikaela Larasati Hartono. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau mengizinkan aku untuk mengikuti kursus kitab suci yang terakhir ini. Berkatilah aku dan keluarga ya Tuhan, agar kiranya semua yang kami lakukan dapat berkenan kepadamu. Amin. Amin. Dika Alberto. Oke. Dika Alberto nggak ada ya? Ya Tuhan, ajarilah aku untuk berdiam diri di dalam hadirat-Mu. Berikanlah aku kekuatan untuk dapat selalu tenang di dalam hadirat-Mu, menemukan kembali Engkau di dalam keheningan batinku. Dan biarlah melalui keheningan batin, aku dapat menemukan Engkau dan bersatu denganmu secara utuh, sehingga apa yang aku lakukan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, berkatilah semua peserta khusus kitab suci ini, sehingga firman-Mu selalu hadir di dalam hidup mereka. Berikanlah mereka hati yang mau terbuka kepada firman-Mu. Berikanlah mereka keberanian untuk dihadapkan pada kerapuhan-kerapuhan mereka, sehingga hanya kekuatan-Mu saja yang menjadi nyata di dalam kehidupan mereka. Berikanlah mereka kerinduan untuk selalu merenungkan firman-Mu, membaca kitab suci, agar mereka semua dapat selalu senantiasa melihat-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan hidup mereka diubahkan, diri mereka diubahkan, dibentuk sesuai dengan yang Engkau inginkan. Dan biarlah hidup mereka selalu berbuah bagi diri mereka dan bagi orang-orang yang mereka cintai. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah hanya karya-Mu saja yang menjadi nyata di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga teman-teman selalu semangat ya membaca kitab suci. Ingat, membaca kitab suci terutama agar Tuhan berbicara dalam hidup kita, dan biarlah selalu mau terbuka dan mau diubahkan oleh kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih sekali lagi luar biasa Kak Enji atas pengajian firman-Nya ya, metode-metode yang diberikan kepada kita ya dalam membaca dan
memahami ya kitab suci sendiri, kemudian merefleksikannya, dan kemudian kita diajak dengan berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Wah, dahsyat, luar biasa. Dan tadi saya lihat juga banyak banget teman-teman yang udah mulai tergerak dan udah mulai tahu ya alurnya ya. Semoga dengan pertemuan malam hari ini sangat membantu ya teman-teman untuk kedepannya lebih bisa memahami, belajar kitab suci lagi ya, jadi lebih semangat lagi. Oke. Dan semoga teman-teman kedepannya tetap selalu semangat. Nah, kalau tadi ada yang bilang Ayu ya, ini pertemuan terakhir. Oke, bisa saya bilang dan bisa saya katakan untuk khusus kitab suci yang memang kita berkoordinasi dengan Keuskupan Agung Jakarta ya Tante Esti, ini memang yang terakhir. Cuman untuk pembelajaran kitab suci sendiri untuk anak-anak muda, tetap kita selalu ada di setiap Rabu malam. Jadi setiap Rabu malam ya, setiap Rabu malam ingat ya teman-teman, jam 7:30 di waktu yang sama kita tetap kembali ya mengadakan pembelajaran pendalaman kitab suci. Ya, tentunya dengan pembicara yang baru-baru lagi seperti itu. Tapi tetap teman-teman kalau rindu untuk bisa belajar kitab suci bersama-sama dengan kita, ya setiap Rabu malam kita selalu ada. Ya teman-teman ya, setiap Rabu malam selalu ada. Silakan join, nanti kita akan share link Zoom-nya. Sama kok kayak gini juga. Kayak gitu. Oke. Sebelum ada pertanyaan dulu, Tante? Ada tambahan, Tante Esti? Ya, jadi ini kursus kitab suci paket A. Ya begitu ya Kak Enji ya. Oh. Okay. Nah, ya, jadi sebenarnya kayak kami di yang dewasa itu sekarang sudah paket E. A, B, C, D, E, F sampai F. Nah, jadi kemarin pembicaraan tim SKKS, apabila teman-teman memang berminat untuk melanjutkan ke paket berikutnya, tidak langsung, tentunya tidak langsung. Itu kalau memang berminat, kita akan meneruskan, tapi masih akan diatur lagi bulannya, karena kami tentu harus berbicara dulu dengan tim KAJ, betul ya Kak Eji ya. Nah, jadi ini namanya paket A, nanti ada paket B begitu. Silahkan teman-teman, apakah gimana ya saya nanyanya ya, karena ini kan menurut teman-teman coba dibuka dulu dong ininya, kira-kira kalau misalnya kami mengadakan kelanjutannya, apakah teman-teman setuju? Silahkan bisa di chat, bisa langsung jawab. Pakai raise hand aja, Bu. Reaction, raise hand. Nanti tinggal dihitung. Kalau raise hand setuju. Ya, boleh. Devina, tadi siapa lagi? Oke, siapa lagi yang raise hand? Kela mau. Oke. 8. Vivi, Reni, Dini. Oh, banyak yang mau, Kakak. Boleh dong. Wah, sudah mulai ketagihan nih, Kak. Boleh. Nanti ya, kalau misalnya mau yang wah, kayaknya banyak yang raise hand. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan Tuhan Yesus ya, luar biasa. Teman-teman. Iya. Nanti kita akan atur lagi ya ke NG ya. Nanti mungkin ketua seksi KKS-nya Pak Dedi yang mungkin akan berkoordinasi mungkin dengan Bang Brave ya, atau ke siapa saya, karena saya cuma menjalankan yang berkoordinasi Pak Dedi. Oke, memang 2 kali. Jadi saya sudah memasukkan di Sapa harusnya di awal tahun dan April, tapi karena kita baru mulai di April yang pertama, berarti kita mundur. Nanti kami akan atur lagi, begitu ya Kak Enji ya. Nanti saya akan berkoordinasi dulu di pengurus SKKS, tetapi sebelum itu kita tetap ada pertemuan ya, Remi ya, Bible Study. Jadi teman-teman tetap silahkan Rabu depan, dan semoga tetap kita dalam grup ini tetap solid, kita tetap halo, mungkin dengan gaya yang berbeda lagi nih Bapak teman. Nah, kemudian jangan lupa isi dong itunya, surveinya. Dari tadi Jeffrey sudah minta isi survei.
Nah, boleh tuh sekarang diisi. Mungkin karena ada yang bertanya mungkin ya Kak Enji. Ya. Ya Kak Enji. Kepada ini kan waktunya masih banyak nih sebenarnya. Ya sengaja saya kasih. Apakah kalau ada yang mau tanya? Teman-teman ada yang mau bertanya, monggo silakan lo ya. Feel free aja. Saya suka cita sekali banyak yang mau meneruskan. Aduh luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman ada yang mau? Ya, teman-teman isi surveinya. Tuh Jeffrey baru 13 kata Jeffrey. Totalnya berapa Tante? Coba. Yang absen hari ini 25, yang isi baru 13 ya, baru setengahnya. Oke, sekarang boleh diisi karena tadi minta penilaiannya di awal, jadi kan belum selesai ya. Sekarang udah selesai, jadi boleh diisi teman-teman. Iya, belum fokus ya karena lagi pada tertarik dengan Kak Enji. Kayaknya pada kangen sama Kak Enji loh, Kak. Kak Enji lagi gitu. Kak, aku satu lagi deh, Kak. Boleh, Vi. Boleh sambil tanya, teman-teman sambil ngisi ya, teman Google-nya. Nah, ini kan yang kontemplatio itu tadi merupakan salah satu aksi nyata yang kita yang kita lakukan dari setelah oratio kalau kita baca. Nah, itu kontemplatio itu kan rada ambigu ya maknanya. Ini kan tadi dijelasinnya kita bertatapan dengan Tuhan, melihat dengan cara Tuhan melihat. Itu berarti kita tuh nggak ada perbuatannya dong sebenarnya, ini lebih ke ininya ya, afeksinya ya sebelum kita perbuatan. Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Wah, jadi Vivi makin keren nih. Iya nih. Bisa jadi calon pengajar nih. Ayo gabung di Bible Tea. Kayak Enji nanti. Ya boleh. Ya oke, aku jawab dulu nih, lupa nanti. Memang tidak terlalu dibedakan, ada beberapa yang tidak membedakan antara kontemplatio sama aktio gitu ya tindakannya. Tapi bahwa kita mengubah cara kita berpikir, kita mengubah cara kita merasa, itu juga sebagai satu gerakan batin gitu ya. Nah, itu juga menjadi sumber perubahan dari nanti tindakan kita. Seringkali sebelum kita bertindak itu kan ada belakangnya dulu nih ya. Nah, itu justru yang penting. Perubahan kecil itu malah justru diawali dari perubahan cara kita berpikir, cara kita memandang sesuatu, cara kita merasa gitu. Nah, nanti responnya yang keluar jadi berbeda. Nah, aku mau nanya lagi. Berarti kontemplatio tuh niat ya, Kak ya? Jadi niat kita gitu untuk melakukan aktio. Bisa niat, perlu niat, memang perlu niat. Nah, tapi cara berpikirnya juga ya yang harus diubah. Oh gitu. Tapi niat dengan cara berpikir. Nah kalau kita udah niat, tapi kita cukup di kontemplatio tanpa aktio, itu gimana tuh Kak? Biasanya berarti belum ya? Enggak, biasanya ketika kita kontemplatio, karena kontemplatio ini bukan cuma sekedar niat, Vi. Tapi kontemplatio itu artinya bertatap-tatapan dengan Tuhan. Bertatapan dengan Tuhan itu artinya apa? Apa yang terjadi di hidup kita itu kita mau refleksikan Tuhan tuh kenapa ngelakuin ini. Tuhan tuh, jadi kita mau refleksikan apa yang Tuhan sedang lakukan, apa yang Tuhan mau dari saya perbuat. Nah, itu biasanya jadi otomatis gitu. Itu jadi kayak satu paket biasanya. Karena bukan cuma sekedar niat, tapi lebih dari itu. Gitu. Kita benar-benar di dalam kehidupan sehari-hari ini kita bawa yang tadi tuh. Oh, kekhawatiran. Kayak tadi kamu kan bilang soal, oh ya berarti saya harus menghadapi badai kehidupan saya gitu. Bahwa saya nggak boleh khawatir. Nah, ketika kamu nanti mengalami masalah-masalah itu kamu jadi ingat gitu bahwa oh ya ini badai kehidupan yang itu ya. Oh ya berarti saya perlu kembali lagi nih untuk berpegang lebih erat lagi sama Tuhan gitu. Nah itu kontemplasionya. Jadi aplikasilah dari apa yang kita dapetin di ini. Apapun itu, kamu bilang niat, cara pikir apa pokoknya
aplikasi di kehidupan kamu sehari-hari. Jangan cuma berhenti di doa aja. Oke. Thank you, Ya, Devina. Thank you, Vivi. Devina? Aku lebih ke arah mengkonfirmasi sih sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan kontemplasio tadi itu. Kan sebenarnya kontemplasio itu kita berkontemplasi. Jadi kalau aku yang selama ini aku tahu berkontemplasi itu lebih kita tadi kan bahasanya Kak Enji bertatap-tatapan dengan Tuhan gitu ya. Nah, kalau yang selama ini aku tahu tuh lebih ke arah kita ya bertatap-tatapan, berkomunikasi dengan Tuhan, tapi kita sebenarnya mencoba komunikasi dua arah gitu. Jadi kalau tadi bahasanya Kak Enji kan mau Tuhan mau apa sih gitu. Jadi sebenarnya kontemplasi itu masa di saat kita mencoba oke, Tuhan, aku datang, aku mau dengar Tuhan sebenarnya mau apa, lebih ke arah kayak gitu nggak sih sebenarnya. Jadi kita membuka diri gitu ya, Tuhan maunya gimana gitu kan ya Kak. Betul. Membuka Kita diri, membuka diri. hati. Membuka diri, membuka hati untuk Tuhan gitu ya. Dan kontemplasi itu jangan dipikir hanya pasif, tapi benar-benar aktif gitu. Dengan kita buka diri, kita dapat jawabannya dan kita lakukan itu. Dan biasanya nih ya, apa yang aku rasakan itu karena kita buka diri buat Tuhan dan benar-benar kayak ngosongin diri untuk Tuhan, itu tuh kayak ada dayanya sendiri gitu untuk ngerjain itu gitu. Kayak didorong gitu untuk oke, kalau gitu aku harus ke arah sini gitu. Itu satu paket biasanya. Wah, Devina nge-freeze. Oke, thank you Devina. Yuk teman-teman sambil ngisi survei ya. Sudah isi. Udah berapa sekarang? Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan isi link. Bisa nulisin di kolom chat. Bisa juga langsung kok. Atau langsung juga boleh. Langsung atau juga direct boleh. chat aku juga boleh. Kapan lagi bisa ngobrol sama Kak Enji nih? Biasanya cuma di Instagram tuh. Wah, ada followers juga berarti. Silahkan, boleh. Silahkan, teman-teman. Ini pada off semua sih ya videonya. Aku tak bisa melihat satu persatu. Nanti kalau di gereja atau di jalan saya tidak bisa sapa ya, karena saya nggak tahu mukanya. Kalau pas lewat, berarti teman-teman yang menyapa saya, karena teman-teman lihat semua. Aku juga nih, nama orang sama wajah itu udah wah paling parah. Jadi kalau ketemu di jalan sapa duluan ya. Karena nama sama wajah tuh kacau, nggak bisa hafal. Kata Jeffrey, coba kameranya dihidupkan dulu, kita mau foto bareng dulu sambil mikir siapa tahu ada pertanyaan. Ayo teman-teman. Nah. Wah, ternyata silakan kameranya dihidupkan. Ternyata ganteng-ganteng dan ganteng-ganteng. Aduh, Mas Erik sudah sampai kamar nih. Sudah sampai hotel. Ya, Bu. Itu Mas Erik dari Halmahera itu. Devina, Sari, fotonya kameranya. Edo tidur jangan-jangan nih. Dito. Oh ya, sambil menunggu kameranya buka semua, mungkin saya akan sampaikan pengumuman sebentar. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa memang betul untuk acara KS Kaum Muda ini itu adalah pertemuan terakhir, jadi sudah selesai, puji Tuhan. Tetapi Rabu depan nanti akan kembali lagi kita untuk Bible Study. Jadi kita ada program sendiri juga untuk pembelajaran Bible. Mungkin kalau ya teman-teman tertarik mungkin bisa join untuk di Rabu depannya. Nanti link Zoom akan diberikan dan flyer akan diupload juga. Terus bagi teman-teman yang ingin mau mengikuti misa pada hari Minggu seperti biasa, daftar di belarasa.id. Dan juga buat teman-teman yang ingin mencari lowongan pekerjaan atau mencari toko-toko yang berjualan di sekitar lingkungan San Mare atau pengen promosi juga biar tokonya laris, ya kan, dibeli sama teman-teman kita di sekitar San Mare. Sama juga kalau misalnya bingung nih pandemi pengen cari pekerjaan gitu kan, bisa dicek untuk di lapak kita dan lapak kerjanya. Thank you. Oh ya, terus juga untuk Bible Study buat yang
ulasan-ulasan, pengen update, bisa juga ceknya di YouTube dan di Instagram kita untuk flyer. Oke, semuanya sudah buka kamera kah? Oke, ya. Seperti biasa kita ada dua lembar foto. Nico. Seperti biasa Nico, kita Michelle. Oh, belum bisa. Oke, Nico. Rafael bisa dibuka kameranya. Leonie Evelyn. Ya, untuk ini kita akan persiapkan dua gaya seperti biasa, gaya yang jinak dan gaya yang tidak jinak. Kebetulan ada dua lembar di sini. Gaya jinak dulu, pose biasa ala-ala profile picture. 1, 2, 3. Ditahan. Lembar keduanya. Oke, 1, 2, 3. Gaya bebas. Enggak, lembar kedua dulu. Oke, sekarang untuk yang foto yang tidak jinak. Oke, siap. Oh, sekarang pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk lembar keduanya hitam semua. Carlo juga bergaya. Jadi ikut anak muda. Hitam semua di tempat saya nih. Aduh. Pak Dedi bergaya. Oh, Pak Dedi ngapain, Pak Dedi? Aduh. Tidak, lembar kedua ganti Jeffrey-nya freeze. Lembar lagi yang mau bertanya, teman-teman? So, teman-teman, seperti yang tadi teman-teman juga ingin bahwa kegiatan ini ingin terus berlanjut. Jadi tetap pastikan teman-teman stay di grupnya ya. Dan jangan keluar ya. Oke. Karena sebenarnya kami juga ada beberapa kegiatan lain. Oh ya. Mohon maaf, diulang kembali. Soalnya tadi nggak keambil lembar keduanya. Aku sudah foto, Jeff. Pakai print screen kan Tante? Soalnya aku nggak suka kalau HP diarahin ke monitor soalnya. Nanti nggak jelas hasilnya. Diulang lagi foto Jeff. Kenapa suaranya begitu? Oke. Ini foto lagi jadi. Ya, yang kedua yang gaya bebas. Ya. 1, 2, 3. Ada beberapa yang hitam soalnya. Ada beberapa yang hitam soalnya. Salah. Yep. Lembar keduanya rata-rata hitam. Tunggu. Ya, 1, 2, 3. Oke, done ya. Thank you. Oke. Ini teman-teman pada dari paroki San Mare semua ya? Atau ada dari luar paroki, Tan? Tante? Where are you? Kak Enji-nya dari luar San Mare ya? Kakak. Jadi dari luar apa? Dari Meruya, Maria Kusuma Karmel. Oh, Maria Kusuma Karmel. Yang dari luar paroki siapa aja ya? Oh, tadi ada Angel dari Vivi dari panggilannya Santo Matius atau Matius Matius. Santo Matius. Bintaro berarti ya? Bintaro ya? Mana, Hen? Kanosa ya? Iya. Iya, iya. Deket. Hendy dari mana? Christina Arnoldus. Iya, luar paroki. Hendy dari mana? Parokinya paroki mana?
Oh, Hendy Depok. Jauh bener ya? Emmaus Journey soalnya. Aku pernah, Iya. Hendy, Susan dari mana? Matius Penginjil tuh yang di Depoknya apa? Oh, Susan Santo Andreas Kedoya. Wah, dekat sama aku. Kelapa Dua Depok, aku pernah ke situ. Santo Andreas juga sering banget berkunjung. Siapa lagi nih? Wow, keren. Siapa lagi dari luar San Mare? Di luar San Mare siapa? Yang dari luar planet siapa? Oke, kayaknya sudah itu, Rem. Hah? Udah ya kayaknya ya, Rem. Kayaknya udah ya, itu aja ya. Yang lainnya sudah San Mare semua ya. Iya. Remi boleh saya minta oh ini Sinta dari Fransiskus Assisi, tapi kan Sinta kos di sini ya, Sin? Iya, Tante. Seribu Dolok itu di mana ya itu? Medan. Di Sumatera Medan. Iya, tapi kan kos di sini lagi kuliah. Oh, Dimi dari Pekalongan jadi kos di sini juga ya, Dimi. Banyak yang jauh-jauh. Iya, Tante. Iya, ini banyak yang mahasiswa STAN, Kak Enji. Kuliah di sini, jadi kos di sini, tapi aslinya dari luar daerah. Remi, mungkin bisa ya, Pak Tante. kasih kesempatan Pak Dedi sama Om Carlo mungkin akan memberikan sepatah. Iya, Pak Carlo ini ketua seksi kepemudaan, Pak Dedi ketua. Silakan. Iya. Seksi KKS. Silakan Pak Dedi, monggo. Setelah itu silakan Pak Carlo. Berikan kesempatannya. Kurang dari 5 menit kalau bisa ya, Om. Oke, baik. Terima kasih. Pertama, ya. Dia pakai costless tapi dia tetap akan kalah. Dia kalah dia surprise. Ayo di mute dulu teman-teman. Asik sama yang ngobrol. Kawan-kawan begitu semangat gitu mengikuti kursus. Harapan kami mudah-mudahan next makin semangat gitu, dan ini jadi media yang baik untuk membantu menghayati iman gitu ya. Dan ya mudah-mudahan ini bisa berlanjut gitu ya. Dan harapan kami ke tim KAJ, semoga ini juga menjadi trigger gitu bagi tim KAJ untuk mempersiapkan program-program yang lain yang mungkin akan menarik bagi kawan-kawan di sini juga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Carlo silakan. Sorry, Kak Unmute, sorry. Baik, sekali lagi terima kasih Om Deddy untuk kata-kata penyemangatnya untuk kita semua. Sekarang waktunya Om Carlo, silakan Om. Saya sangat terkesan dengan kegiatan ini ya. Terima kasih, ini KNJ udah memberikan inspirasi yang luar biasa, seperti juga teman-teman lain dari KAJ ya. Luar biasa. Seusia kalian dulu saya lebih suka baca Kopingko daripada kitab suci. Jadi saya sangat terkesan, mudah-mudahan ini berlanjut, bisa dilanjutkan dengan paket A sampai Z nanti ya. Dan terima kasih sama Mas Bro Dedi, juga Sis Hesti, udah memfasilitasi ini luar biasa. Juga semangat dari teman-teman. Mudah-mudahan dengan diadakannya ini kita bisa semakin mencintai kitab suci, hidup dalam firman-Nya. Dan jangan lupa tiap minggu tentunya masih ada ya. Welcome sekali, kalau bisa tetap pertahankan jumlah ini setidaknya ya. Dan kalau memungkinkan bisa mengajak teman-teman yang lain.
Terima kasih sekali atas peran dan bantuannya ya, Kak Esti dan Pak Dedi, juga teman-teman dari KJ. Sama Om. Terima kasih sekali. Berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih Allah, sangat luar biasa sharing dan penyemangat peneguhan untuk kita yang muda-muda dan teman-teman semuanya untuk tetap semangat selalu untuk mendalami kitab suci, mendalami iman sebagai orang muda Katolik ya tentunya. Satu lagi mungkin Pak mau menyapa adik-adiknya. Oh, ada Om Thomas ya di sini ya. Oh iya baik. Adik-adik stand. Om Thomas. Waduh. Soalnya tadi saya ngeliat cuma langit-langit doang, Om. Siap. Memang tempatnya agak miring ini. Oh iya, baik. Singkat aja lah. Soalnya, Om. Siap. Terima kasih buat adik-adik. Saya sebenarnya juga belajar ini dan kagum sekali dengan adik-adik yang di umur ya masih belia, mau belajar kitab suci. Saya sama seperti Pak Carlo. Dulu seumuran adik-adik, teman-teman ya sukanya baca komik gitu. Nah sekarang kok pada baca kitab suci, jadi saya pengen ikut gitu. Belajar juga, dan apa yang disampaikan ke NG buat saya luar biasa. Saya belajar banyak dari situ. Saya dari STAN juga ya. Jadi ini saya juga terima kasih buat adik-adik yang dari STAN udah mau bergabung ya. Ya seumuran anak saya berarti ya, hampir. Jadi ketahuan saya lulusnya tahun berapa, tua banget berarti. Dan itu sebabnya kenapa videonya saya matiin gitu. Takut ketahuan ini umurnya. Lulusan berapa, Om? Ya sebelum reformasi lah. Itu aja Bu Remi, terima kasih banyak. Tetap semangat buat teman-teman semua. Makasih. Terima kasih Om Thomas, luar biasa Om. Terima kasih. Oke. Ya. Remi saya lupa. Saya mau menyampaikan juga terima kasih untuk khususnya SKKS San Mare yang sudah memfollow up program dari kami dan juga sudah berusaha untuk mengadakan ini dengan sangat baik. Terima kasih untuk Pak Dedi, Bu Hesti, dan Remi yang sudah membantu sehingga acara ini bisa terjadi, juga untuk Pak Carlo selaku SIKEP ya, Seksi Kepemudaan, untuk juga mengajak OMK San Mare untuk dapat ikut turut mengikuti kursus ini, juga untuk teman-teman yang setia di dalam pertemuan sampai 7 kali pertemuan ini. Semoga benar-benar San Mare dapat terus ya menjadi paroki yang memfasilitasi OMK-nya untuk mencintai firman Tuhan. Juga untuk teman-teman semoga selalu termotivasi untuk semakin mengenal Tuhan dan memperbaiki diri melalui kitab suci. Terima kasih banget. Saya juga mengucapkan, saya mewakili teman-teman Bible Tea. Kalau ada masih kurang, silahkan kasih masukan buat kami. Doakan kami juga, sebentar lagi akan ganti kepengurusan, tapi kami janji untuk terus menjalankan ini buat teman-teman OMK semua. Jadi doakan kami supaya tadi request-nya Pak supaya tercapai ya. Akan ada program-program berikutnya yang menarik juga. Terima kasih teman-teman. Dan Kak Enji kalau butuh penerus juga dari sini tadi udah kelihatan ya. Kayak Vivi tuh kan. Boleh. Bisa, bentar lagi ya, bisa. Bentar lagi kami akan ngadain program untuk penerus-penerus. Jadi nanti akan kami share juga. Kirimkan juga ya penerusnya. Sehingga nanti ada pengajar juga nih dari San Mare. Oke, thank you ya. Amin. Remi juga, Remi. Amin. Oke. Amin ya, Rem. Oke. Nah, luar biasa sekali. Hanya satu kurangnya, Kak. Iya, Pak. Kurangnya hanya satu. Kurang apa, Pak? Kurang banyak saja. Apa nih? Mau gombal nih bisa ini.
Boleh Pak, kalau nanti mau undang kami lagi untuk isi pertemuan di hari Rabu, silahkan kontak-kontak saja, bisa ke saya, bisa ke Bang Ucok. Nanti kami dengan sangat senang. Kita juga saya sudah mungkin sedang ya, Pak silakan. Kita sedang merencanakan untuk membuat satu komunitas basis ya. Teman-teman yang ada di sini nanti kerjasama dengan tim Domus Cordis dari KHJ juga. Mudah-mudahan nanti muncul semangat untuk menciptakan suatu komunitas basis yang bisa berkelanjutan. Mudah-mudahan nanti sejalan dengan rencana ini ya, KNJ ya. Amin. Ya, kami juga ada program untuk pelatihan untuk supaya teman-teman bisa jadi fasilitator untuk Kombas. Nanti kami akan infokan ya sekitar bulan Juni. Sip. Oke, udah ya, cukup ya. Baik, teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk tetap setia untuk belajar kitab suci, mendalami kitab suci, dan tetap setia untuk mengikuti pertemuan demi pertemuan. Dan jangan lupa, meskipun pertemuannya tiap minggu untuk mendalami kitab suci, tetap tiap hari kalau bisa berdoa dan baca kitab suci tiap hari. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di Rabu depan, teman-teman. Doa penutup belum, Ren? Iya, siap. Sampai ketemu lagi di Rabu depan, kita ketemu di Bible Study, dan Bible Study nanti juga ada kesempatan teman-teman sesi untuk kita bisa sharing iman. Ya, mungkin teman-teman juga ada yang rindu untuk bisa berbagi sharing. Benar-benar ini antar sesama teman-teman sendiri. Dan nanti akan mungkin dipecah-pecah beberapa kelompok, misalnya satu kelompok 3-4 orang aja saling sharing. Kayak kita buat breakout room ya, nanti kita bisa memberikan kesempatan teman-teman untuk bisa sharing iman. Oke? Baik, seperti tadi di awal kita ya. Gimana Jeff? Babang admin Edo, baik. Ya, bikin breakout room minggu depan. Yes. Oke, teman-teman, kita akan doa penutup. Siapa yang berkenan untuk menutup dengan doa? Silakan teman-teman yang bersedia. Saya nggak tunjuk deh. Yang bersedia silakan. Susah kalau itu. Oke. Apa-apa, Tante. Bolehkah saya yang menunjuk? Baik, silakan. Oke, saya minta Mbak Sari. Oke, Tante. Sari. Iya. Pokoknya dilihatin dong saya. Ya. Selamat malam, Om, Tante, kakak-kakak semua. Untuk akhiri pertemuan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan selama beberapa minggu terakhir ini bersama-sama untuk lebih mengenal-Mu melalui pelajaran kitab suci ini yang telah dibawakan oleh kakak-kakak yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang berharga ini Tuhan. Kiranya seluruh materi, semua pembelajaran sharing yang telah kami lakukan dapat selalu kami ingat dan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terkhusus untuk hari ini sesuai dengan ayat yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama hari ini. Kiranya Engkau selalu hadir, kami yakin Engkau selalu hadir dalam setiap hari kami, dalam setiap saat, tidak ada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hari-hari, seluruh hal-hal yang kami lakukan dalam hidup ini ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Sari. Sama-sama, Kak Terima Reni. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Enji semuanya. Sampai bertemu lagi. Sampai ketemu lagi semuanya di waktu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk semuanya ya. Tuhan berkati. Amin. Thank you ya. Kak Enji makasih banget ya Kak. Terima kasih Kak Enji. Sama-sama. Dadah. Nanti Kak Enji diundang nih, harus nih. Iya. Ya. Ntar kamu butuh siapa katanya aku Ceren nama nomornya. Oke, udah dimasukin Tante. Oke, Kenapa? Nomornya kan kalau satu juga udah dikirim tadi. Enggak, maksudnya yang pembicara lain kalau Remi butuh, kan pembicaranya ada beberapa orang kan? Ya, besok pakai Zoom gua apa gimana? Atau untuk Zoom-nya ya. Waduh. Untuk Zoom-nya ya pakai tempat. Kalau pakai punya gue juga nggak apa-apa sih. Pakai tempat lu aja sih. Soalnya ini special edition. Ya udah. Dapat izin dari itu apa paroki. Soalnya kan ibaratnya jadi apa itu ya paroki. Thank you, Om Eri. Ayo, thank you. Thank you. Eri, hati-hati di Halmahera ya. Semoga tidak ada badai. Sudah badai, Bu. Alhamdulillah. Udah badai. Dengan Tuhan Yesus, alhamdulillah. Amin ya ampun, kasihan bener dah. Amin. Selamat. Dah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Erik biasanya banget. Yuk, Mas Carlo, makasih. Aku live ya. Iya, saya tutup dulu ruangannya. Terima kasih. Selamat malam.